warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, coba kalau sebelum belajar, kalian duduknya rapikan dulu. Dan lihat ke bawah, kalau misal ada sampah, diambil dulu supaya nanti belajarnya kita nyaman kalau bersih ya. Ya, kalau ada sampahnya silakan buang ke tempatnya. Kalau bersih ruang kelasnya, kita enak belajarnya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran itu dengan membacakan doa. Siapa yang memimpin? Bila mungkin pimpin? Ya, silakan. Mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Sebelum pembelajaran berlanjut, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Oke, kita telah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang coba tengok ke kanan dan ke kiri kalian. Siapa hari ini yang tidak hadir? Najma. Najma, kenapa Najma? Sakit? Sakit. Atau bagaimana? Oh ya, sakit. Siapa lagi? Sawah. Salwa, ya Salwa. Kenapa Salwa? Sakit. Sakit juga. Cepat-cepat sembuh dan cepat bisa belajar lagi bersama kita ya, bersama. Amin ya Bapak. Amin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita buat dulu kesepakatannya supaya pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Apa kelas kita? Coba jangan mengobrol. Najma apa? Menghargai teman ya. Terus apa lagi ya kita? Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Nah, itu diantaranya ya. Kita harus menyepakati. Jangan sampai nanti ketika kita belajar yang ngobrol, tidak menghargai, terus misalkan tidak bisa menjaga kebersihan ya. Nah, belajar dengan rapi bisa? Bisa. Mengikuti dengan sampai selesai bisa? Bisa. Tidak ribut? Bisa. Selalu semangat? Bisa. Oke, kalau gitu ya, kasih aplaus. Iya, itu ya, kita kasih aplaus dulu. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang Tanaman. tentang Tanaman.
tumbuhan. Coba Bapak akan kasih pertanyaan. Adakah di tempat kalian, di atau dekat rumah kalian terdapat tumbuh-tumbuhan atau pohon? Ada. Contoh pohon apa saja? Mangga. Pohon mangga. Apa lagi? Siapa? Bunga ros. Siapa apa lagi? Pohon pepaya. Siapa lagi? Pohon pepaya. Pohon pepaya. Nah, kasih aplaus semua. Pertanyaan untuk nomor 1. Yang kedua, kenapa penting tumbuhan memiliki biji atau buah? Kembang biak. Ya, siapa lagi? Menyimpan makanan. Menyimpan makanan. Iya, kasih aplaus lagi. Nah, itu ya diantaranya bahwa biji dan buah itu yaitu selain dari menyimpan makanannya, itu juga berguna untuk perkembangbiakannya, ya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana perkembangbiakan tumbuhan. Untuk pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kemudian peserta didik bisa mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Selanjutnya, peserta didik bisa mendeskripsikan macam-macam atau cara penyebaran biji. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan menerangkan dulu bagaimana tentang tumbuhan itu. Ya, ini tumbuhan sumber kehidupan. Tahukah kalian tumbuhan itu adalah penting? Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Kenapa dikatakan bisa mencegah bencana alam? Coba kalian misalkan kalau di rumahnya tidak ada pepohonan, pasti panas ya, tidak rindang. Kemudian kalau misalkan hutan, pohon-pohonnya ditebang. Mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal untuk memahami bagian tumbuhan beserta fungsinya, ya. Kemudian ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Terdiri dari apa saja? Kalau dari bawah, ada daun. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Selanjutnya, nah ini fungsi akar. Coba deh kalian korek-korek ke tanah, ya. Ini ada di dalam pot atau misalkan di lingkungan kalian, di pinggir rumah kalian, kamu akan bertemu sama si akar tadi, ya. Bagian rahasia dari tumbuhan yang tersembunyi di dalam tanah. Ini akar ini ditimbun ya, rahasia. Nah, apa fungsinya akar? Nah, satu, memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian menyerap air mineral atau zat hara dari dalam tanah. Kemudian mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh tumbuhan. Itu dari mulai akar sampai nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis akar. Nah, di bawah itu banyak sekali akarnya ya. Nah, kalau serabut, sedangkan yang besar-besar, ini disebut dengan batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Kalau tadi akar di bawah tanah, antara akar dan daun. Jadi tumbuhnya daun itu karena adanya
batang ya. Nah, batang itu juga mempunyai fungsi bagi tumbuhan itu. Yang pertama apa? Yaitu tempat tumbuhnya daun, bunga dan buah. Kemudian mendukung tumbuhan untuk berdiri. Untuk tadi penjelasan dari Bapak. Sekarang kita simak video berikut. Tumbuhan secara generatif. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu tentang perkembangan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan bulu serbuk sari, hasil pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lapis adalah mangga, jambu, rambutan, kedelai, jagung, dan padi. Barusan kita telah melihat 3 video ya. Kalian sudah mengamati, sudah menyimak. Kalau sudah menyimak, Bapak ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tumbuhan berkembang? Siapa yang menjawab? Ya, Bila. Tumbuhan berkembang biak dengan secara vegetatif dan generatif. Iya, kasih aplaus. Nah, tumbuhan berkembang biak yaitu dengan 2 cara, yaitu secara vegetatif dan generatif. Kemudian sekarang pertanyaan yang kedua, ya, siap-siap kalian menjawabnya. Nah, tadi kan kalian sudah menyimak ya. Nah, bagaimana cara tumbuhan menyebarkan bijinya? Ya, Lewat angin. lewat angin. Apa? Lewat? Lewat hewan. Kemudian siapa lagi? Lewat manusia. Bisa lewat manusia. Close dulu. Kalau jawabannya bagus ya. Selanjutnya, karena kalian tadi udah menyimak ya, sini Bapak ada lembar KKPD untuk bisa kalian diskusikan ya. Kita akan mengamati beberapa tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan teknologi kita ya. Kita kan sekarang punya HP. Nah, kita akan mengamati dengan menggunakan Google Earth. Di sini Bapak telah menyediakan berbagai macam buah-buahan dan nanti juga Bapak akan memberikan beberapa poster. Silahkan kalian diskusikan, kemudian nanti kalian mempresentasikannya ke depan. Ini untuk kelompok, ini KPD-nya, ini KPD-nya. Nah, ini ya Bapak ada beberapanya ada nih, silakan dibagikan masing-masing dapat 2 boleh. Nah, di sini ada juga terdapat nama tumbuhannya dan kemudian bagaimana cara berkembang biaknya ya. Di belakang. Nah, silakan kalian berdiskusi.
sudah siap? Adik yang sudah siap, silakan ke depan. Kelompok mana yang sudah siap untuk mempresentasikan ke depan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan membacakan dari diskusi kami. 1. Aglonema, cara berkembang biak generatif dan vegetatif. 2. Peperomia, cara berkembang biak stek daun. 3. Seri Reza. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan. Kita kasih aplaus. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya kita akan dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membicarakan hasil diskusi kami. Fokus melalui bunga yang tumbuh di ketiak. Itulah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Alhamdulillah ya, kalian telah bisa memahami tentang bagaimana perkembangan biakan tumbuhan. Kasih aplaus semuanya. Kasih semangat. Kasih semangat. Kasih. Kita tepuk semangat lagi. Silahkan pimpin oleh Windy. 1. Tepuk semangat. Iya. Selanjutnya mengadakan tes pada kalian ya, yaitu dengan cara kita akan bertanya jawab lewat PowerPoint ini sebagai kuis ya. Nanti kalian atau tiap kelompok memilih salah satu jenis-jenis tumbuhan ya. Nah, kita akan mengadakan tes dengan cara permainan ya atau game. Nah, gamenya ini seperti ini. Nanti kalian tiap kelompok memilih di antara jenis-jenis tumbuhan atau bunga yang ada di sini. Coba untuk kelompok 1 pilih mana? Bunga matahari. Kita lihat apa pertanyaan yang ada di dalam bunga matahari. Tumbuhan seperti kentang berkembang biak dengan cara titik-titik, yaitu dengan memanfaatkan bagian batangnya yang memiliki mata. Nah, ini apa titik-titiknya? Yaitu dengan cara vegetatif. Iya, kasih aplaus. Selanjutnya kita kembali lagi ya. Ini untuk kelompok 2. Nah, kelompok 2 mana? Memilih yang mana kelompok 2? Bunga ros yang ini ya. Yang ini untuk kelompok 2. Kita lihat apa pertanyaan yang ada di dalamnya. Nah, ini pertanyaan untuk kelompok 2. Pada tumbuhan bunga, bagian yang titik-titik yang menyebarkan serbuk sari untuk membantu proses penyembuhan adalah apa? Apanya? Apanya? Bunga. Iya, betul, bunganya. Ya. Selanjutnya mau pisang, mau anggrek, mau cabai atau yang mana? Tomat. Iya, kelompok 3 memilih buah tomat. Kita lihat apa pertanyaan di buah tomat. Nah, ini pertanyaannya.
bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah tanah dan dapat digunakan untuk menghasilkan tumbuhan baru disebut Tunas. Iya, tunas. Kasih aplaus. Kasih aplaus. Nah, itu ya barangkali tadi ada gamenya telah selesai. Kita selanjutnya akan menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari dari tadi ya. Jadi kita memerlukan tumbuh-tumbuhan di sekitar kita, fungsinya untuk satu menghindari bencana. Kemudian kita juga mengenal jenis-jenis tumbuhan. Kemudian kita juga mengenal bagaimana tumbuhan itu bisa berkembang. Bapak akan coba merefleksikan kalian untuk menuliskan jawaban di sticky note ini, kemudian nanti kalian tempelkan sesuai dengan pertanyaan yang ada di depan atau tertera di papan tulis. Ini akan dibagikan kepada kelompok yang warna pink ini untuk pertanyaan yang nomor 1. Kemudian ini yang warna krem ini pertanyaan nomor 2. Ya, ini akan dibagikan ke tiap kelompok. Silakan kalian tuliskan di sini sesuai dengan pertanyaan. Pokoknya cuma seluruh. Kemudian yang kedua, apa kalau sudah selesai, silakan kalian tempelkan sesuai dengan urutan warna tadi. Silakan tempelkan. Untuk silakan. Nah, dari pertanyaan refleksi yang Bapak berikan, kita simpulkan untuk pertanyaan 1, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ini kebanyakan kalian merasa senang dan gembira. Alhamdulillah ya, tepuk tangan. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa manfaat yang kalian rasakan? Bisa mendapatkan ilmu dan dapat mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan. Itu ya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya nanti untuk pertemuan besok kita akan membahas masih di IPAS. Kita juga akan masih membahas tentang bagaimana jenis-jenis tumbuhan. Nanti kalian baca-baca di rumah, cari artikel baik dari buku, dari internet, dari poster dan lain sebagainya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita telah melaksanakannya dengan baik. Semoga apa yang bisa berguna dan bermanfaat buat kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kali itu ya, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, kita membacakan doa dulu. Silakan yang memimpin siapa? Ya, Winda, silakan pimpin. Ulang, mari kita baca doa. Baca doa dimulai.
mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Yang demikian, Bapak mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.